Jadi tahapan yang paling akhir yang kita tempuh, ini paling akhir adalah meninggalkan dia dan tidak bertegur sapa dengan dia. Ini tahapan yang paling akhir. Tetapi tahapan yang paling akhir ini jangan dibalik menjadi tahapan yang paling awal. Basyairul iman, manaratul ihsan, walil huda unwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa amaddana bi amdadihi amin. Wa daril fujjarah, dan lakukanlah mudarah terhadap pelaku maksiat, dan lakukanlah mudarah terhadap pelaku dosa. Mudarah di sini maksudnya adalah melakukan cara-cara bijak di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar terhadap orang yang melakukan maksiat. Melakukan cara-cara yang tepat dan bijak dan sekiranya bisa diterima oleh orang yang kita ingatkan kesalahannya, orang yang kita ajak untuk kembali ke jalan yang benar. Cara-cara yang bijak yang kita pilih ini kita lakukan, ya, supaya apa yang kita lakukan terhadap orang itu, yaitu mengingatkan orang itu dari perbuatan dosanya atau mengajak dia kembali ke jalan yang benar, itu betul-betul bisa diterima oleh yang bersangkutan. Ini namanya apa? Mudarah. Wadaril fujjarah, dan lakukanlah mudarah terhadap para pelaku maksiat, para pelaku dosa. Asy-Syarah amarahu radhiyallahu anhu bi husnil khuluq. Jadi Imam Abu Hanifah dalam nasihatnya ini memerintahkan kepada muridnya, kepada santrinya dan kepada kita semuanya untuk berakhlak yang baik. Wa dzakkarahu hubbal khairi lil ghair, dan mengingatkan kepada santrinya, yaitu Yusuf ibnu Khalid As-Samti yang akan pulang kampung untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, mengingatkan dia untuk hubbal khairi lil ghair, mencintai kebaikan untuk orang lain. Hubbul khair lil ghair, mencintai kebaikan untuk orang lain. Maksudnya apa? Jika ada orang lain berbuat baik, maka kita dukung dia. Jika ada orang lain yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kita ingatkan dia. Ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap kebaikan pada diri orang itu. Hubbul khair lil ghair. Jadi kalau dia benar, kita semangati dia untuk terus melakukan kebenaran, untuk terus melakukan kebaikan. Jika dia salah, jika dia melakukan maksiat, jika dia melakukan dosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita tegur dia, kita nasihati dia sebagai bentuk hubbul khair lil ghair. Wa qabla al-bad'i bi bayani ba'd asy-syarh nawaddu tarha ba'd al-as'ilah min bab at-taw'iyah. Jadi sebelum pensyarah kitab ini menjelaskan mengenai apa yang dikatakan oleh muallif kitab ini, wadaril fujjara, beliau akan menyampaikan, melemparkan beberapa pertanyaan min babit taw'iyah, jadi untuk menggugah kesadaran kita mengenai permasalahan yang dibahas dalam bab ini. Beberapa pertanyaan yang disodorkan oleh pengarang kitab ini, oleh pensyarah kitab ini kepada kita semuanya. Yang pertama, kaifa ata'amalu ma'al muslimil fasiq, bagaimana cara saya bergaul dengan orang muslim tetapi dia pelaku dosa. Pertanyaan kedua, kaifa ata'amalu ma'al mu'minil fajir, ya sama, bagaimana cara saya bergaul, berinteraksi dengan orang yang mukmin tetapi dia fajir, tetapi dia pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, law ra'aita ghariqan hal taghuddu at-tarfa anhu, jika engkau melihat orang yang tenggelam, apakah engkau menutup mata, pura-pura enggak tahu, membiarkan begitu saja dia tenggelam? Pertanyaan keempat, lau ra'aita hariqan hal tatrukuhu, apabila engkau melihat dan mengetahui ada saudaramu, ada sahabatmu, ada keluargamu yang terbakar, apakah kamu membiarkannya terbakar?
Apakah kamu tidak berusaha untuk menolongnya? Apakah kamu tidak berupaya untuk menyelamatkannya? Pertanyaan selanjutnya, lau syatamaka insanun bima tubadiluhu? Jika ada seseorang yang mencaci, mencerca, memaki, menghina kamu, merendahkan derajatmu misalkan, bima tubadiluhu, dengan sikap seperti apa engkau akan membalasnya? Pertanyaan berikutnya, lau kunta anta syatim, lau kunta anta syatimah, jika engkau yang melakukan cercaan itu, jika engkau yang melakukan cacian, makian, hinaan itu, seandainya itu engkau lakukan, kaifa tuhibbu an yu'amilakan nas, bagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain? As'ilatun, kata Syekh Jamil Halim pensyarah kitab ini, as'ilatun nattakhidhuha jisran lil khawdi fi syarhi hadhihi al-wasiyah. Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kita jadikan jembatan untuk menjelaskan mengenai poin nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, wadaril fujjarah, dan lakukanlah mudarah, pilihlah, carilah cara-cara yang tepat di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Fanushun wa rushdun tahdhirun wa takhwifun wa'dhun wa dhikrun biha takunu mudaratul fajir. Jadi kata kunci di dalam melakukan nahi mungkar dan amar ma'ruf terhadap pelaku dosa besar itu adalah nushun wa rushdun tahdhirun wa takhwifun, nasihat, ya, bimbingan, kemudian memperingatkan dia, kemudian menakut-nakuti dia akan siksa Allah, kemudian mengingatkan dia. Ini adalah beberapa kata kunci ketika kita melakukan mudarah, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pelaku dosa besar. La ta'amin wanjirarun, jadi kata kuncinya itu bukan hal-hal yang seperti yang akan disebutkan berikut ini. Ta'amin, ya, ta'amin itu artinya membiarkan, wanjirarun, dan ikut serta di dalam melakukan kemaksiatan, wala ridon wa tasfiqun, ya, ridha bukan ridha dan tepuk tangan, artinya mendukung apa yang dia lakukan, wala farahun wa qabulun, dan juga bukan kebahagiaan, ya, bukan rasa senang, dan juga bukan menerima apa yang dia lakukan. Jadi kata kuncinya itu bukan ini, tetapi yang pertama tadi, ketika kita melakukan mudarah terhadap para pelaku dosa. Wa haka bayanan li kayfiyyati marahil at-ta'amuli ma'al fajir. Jadi berikut ini akan dijelaskan beberapa langkah di dalam cara kita bergaul dengan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Ada langkah pertama, kemudian ada langkah kedua, dan ada langkah berikutnya. Jadi bukan langsung kemudian kita hindari orang itu karena dia melakukan dosa, atau langsung kita sebarkan aibnya misalkan, atau langsung kita tidak menyapanya selama sekian hari. Tidak, tetapi ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya yang harus kita lalui di dalam kita bergaul dan di dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang yang melakukan dosa dan maksiat. Faman wajada insanan sawa'un kana shadiqan aw ghairahu ala ma'siyatillahi, apabila seseorang melihat orang lain, mengetahui orang lain, baik orang lain itu teman atau saudaranya atau kerabatnya atau siapapun, ala ma'siyatillahi, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaihi an yansahahu, maka hendaklah dinasihati, ya, maka hendaklah tahapan yang pertama adalah apa? Dinasihati. Wa yukhawwifahu Allah wa 'iqabah, dan menakut-nakuti orang itu, memperingatkan orang itu akan Allah dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wajibun hasabal qudrah, dan ini wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Li'annahu min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, karena ini adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Fa in kana lil amri 'alaihi sultan, fa in kana lil amiri 'alaihi sultan,
Dan apabila orang yang mengetahui orang lain berbuat maksiat tersebut memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, falyamna'hu walau bil quwwah, maka hendaklah dia melakukan nahi mungkar dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yakun lahu alaihi sultan wa tamiha fi istijabatil 'asi wa ruju'ihi ila as-sawabi fala yahjuruhu hina idzin wal yudawim ala tadhkirihi wa nushihi billati hiya ahsan wa aqwam. Dan apabila dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kekuasaan, dia bukan orang yang punya power di tengah-tengah masyarakat, tetapi dia ingin supaya pelaku maksiat itu kembali ke jalan yang benar, dia ingin supaya pelaku maksiat itu meninggalkan maksiat dan dosa yang dia lakukan, maka janganlah dia langsung meninggalkan pelaku maksiat itu, tetapi dia harus selalu berusaha untuk memberikan nasihat kepadanya, memberikan teguran kepadanya, mengingatkan dia billati hiya ahsan wa aqwam, dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sekiranya diterima oleh pelaku maksiat itu. Walakin, tetapi bisyarti alla tadhhara minhu muwafaqatun ala batilihi wala mujalasatun lil inasi lahu ala fisqihi. Tetapi dengan syarat cara-cara bijak itu tidak mengesankan bahwa dia mendukung kebatilan yang dilakukan oleh orang itu. Dengan syarat bahwa cara-cara bijak yang ditempuh di dalam bernahi mungkar terhadap pelaku maksiat itu tidak memberikan kesan bahwa dia menyetujui perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa dan pelaku maksiat itu. Fa illam yartadi', jika pelaku maksiat itu belum juga meninggalkan kemaksiatannya dan kembali ke jalan yang benar, wala taqabbala nusha, dan dia tidak menerima nasihat yang disampaikan, a'lamahu annahu mufariqun lahu. Nah, jadi tahapan selanjutnya adalah a'lamahu annahu mufariqun lahu wa muhajiruhu allahu yakuffu an fisqihi. Jadi diberitahukan kepada pelaku maksiat itu bahwa dia meninggalkannya dengan sebab kefasikannya, dengan sebab kemaksiatan yang dia lakukan. Dengan cara itu, dengan tahapan yang ditempuh ini, tahapan yang ketiga ini, maka diharapkan orang tersebut meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat dan mengetahui ada seseorang yang berbuat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, dan apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya, dengan mengingatkannya, dengan memberikan nasihat kepadanya, dengan memberikan teguran kepadanya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika tidak sanggup karena hal-hal tertentu, maka dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya. Diingkari perbuatan mungkar itu dengan hatinya. Apa yang dimaksud dengan mengingkari dengan hati? Membenci perbuatan mungkar, membenci perbuatan dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan ini adalah adhaful iman, dan ini adalah hal yang minimal yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak bisa mengingkari sebuah kemaksiatan dengan tangan dan dengan lisannya. Ini adalah batas minimal supaya kita terhindar dari dosa. Jadi batas minimal supaya kita terhindar dari dosa ketika kita melihat kemungkaran dan kita tidak bisa mengingkarinya, kita tidak bisa merubahnya dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan lisan kita, maka wajib kita ingkari dengan hati kita. Kita wajib membenci perbuatan mungkar tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seseorang untuk meninggalkan temannya, untuk tidak menyapa dan bertegur sapa dengan temannya, dengan saudaranya sesama muslim, fawqa 3 layalin, lebih dari 3 hari.
yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, keduanya bertemu tetapi yang satu memalingkan muka dari yang satu, yang lain ya. Kemudian yang lain juga memalingkan mukanya dari yang satunya lagi. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai untuk bertegur sapa, untuk menyapa dengan membaca salam. Famin ma'asil badani, di antara maksiat badan adalah apa? Hajrul muslimi akhahul muslima fawqa thalathin. Di antara maksiat badan adalah tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari. Tetapi ini ingat, idza kana bi ghairi udhrin syar'iyyin, kalau memang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Wa ammal udhru alladhi yubihul hajra faka'an yakuna hajruhu li fisqihi atau li fisqin fihi katarki salatin aw syurbi khamrin aw nahwi dzalika. Ya, adapun uzur, adapun sebab yang membolehkan kita untuk tidak menyapa saudara sesama muslim kita lebih dari 3 hari, di antaranya adalah misalkan karena orang itu meninggalkan sholat, atau karena orang itu meminum minuman khamr, atau orang itu melakukan dosa-dosa yang lain. Maka kita tinggalkan dia, kita tidak menegurnya, kita tidak menyapanya, kita tidak bertegur sapa dengannya, dengan niat supaya orang itu sadar akan kesalahannya, dengan niat supaya orang itu sadar bahwa dia dalam kemaksiatan dan wajib kemaksiatan itu dia tinggalkan. Fa innahu yajuzu hajruhu hatta yatuba walau ilal mamat. Jadi boleh kita tidak bertegur sapa dengan pelaku maksiat ya, kalau memang dia tidak menerima nasihat kita. Sudah dinasihati, dia tidak menerima nasihat kita. Sudah ditegur, dia tidak mau menerima nasihat kita. Sudah berkali-kali kita ingatkan dia supaya meninggalkan maksiat yang dia lakukan, tetapi dia bergeming. Dia tidak mau kembali ke jalan yang benar, dia tetap melakukan maksiat-maksiat yang gemar dia lakukan. Maka di saat itu kita tinggalkan dia, kita tidak bertegur sapa dengannya, kita tidak menyapanya. Kalau bertemu kita kita tidak menegurnya, kita tidak mengajaknya bicara, dan semacam itu sampai dia bertaubat. Walaupun itu kita lakukan sampai dia mati atau sampai kita mati, tidak apa-apa ya. Jadi larangan Rasulullah kepada kita untuk tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 hari itu apabila tidak ada udzur. Tetapi kalau ada udzur, tidak apa-apa, boleh. Udzur di sini maksudnya adalah seperti yang disampaikan tadi. Jadi orang itu melakukan maksiat, sudah kita ingatkan, tetapi dia tidak mau bertaubat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian kita sampaikan kepada dia bahwa mulai saat ini saya tidak akan menyapa kamu, saya tidak akan berbicara dengan kamu sampai kamu meninggalkan maksiat yang kamu lakukan. Sebelum dia bertaubat, kita tidak akan mengajak dia bicara. Sebelum dia bertaubat, kita tidak akan menyapanya. Sebelum dia bertaubat, kita tidak akan, ketika bertemu dengan dia, tidak akan berbicara sepatah kata pun dengannya. Ini boleh ya, ini adalah uzur. Ini adalah uzur, ini adalah sebab yang dibenarkan. Wa yu'allimuhu sababal hajri li ajli an ya'uda ila ta'ah. Jadi kita sampaikan kepada dia, kenapa kita meninggalkan dia? Kita sampaikan kepada dia kenapa kita tidak menegurnya, tidak menyapanya, tidak bertegur sapa dengannya. Ya, karena kamu melakukan judi, karena kamu minum khamr, karena kamu adalah orang yang tidak pernah sholat. Ya, kita sampaikan kepada dia kenapa ya, sebab kenapa kita meninggalkan dia, sebab kenapa kita tidak bertegur sapa dengan dia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia akan bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan li'anna umuman nahyi makhsusun biman lam yakun li hajrihi sababun masyru'un fatabayyana huna as-sababul musawwighu lil hajri wa huwa liman sadarat minhu ma'siyatun fayasughu liman ittala'a 'alaiha minhu hajruhu 'alaiha liyakuffa 'anha. Sama dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan. Fal-lutfa fit ta'amuli ma'al fujjar. Jadi kata
pensyarah kitab ini, fal-lutfa al-lutfa fit ta'amuli ma'al fujjar. Jadi kita harus mengedepankan kelembutan, mengedepankan kasih sayang, ya, cara-cara yang bijak di dalam bergaul bersama orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Jadi tahapan yang paling akhir yang kita tempuh, ini paling akhir adalah meninggalkan dia dan tidak bertegur sapa dengan dia. Ini tahapan yang paling akhir. Tetapi tahapan yang paling akhir ini jangan dibalik menjadi tahapan yang paling awal. Tahapan paling awal sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, kita memilih, memilah, mencari cara-cara bijak di dalam mengingatkan dia dengan kata-kata yang lembut, dengan nasihat terus menerus, ya. Kalau dia sudah berhari-hari, berbulan-bulan kita nasihati dia tetap menjalankan apa yang memang betul-betul menjadi hobinya dan sulit untuk dia tinggalkan, ya, dari kemaksiatan yang selama ini dia lakukan, maka tahapan paling akhir yang kita pilih, jalan yang paling akhir yang kita tempuh, ya, jurus terakhir untuk mengingatkan orang itu supaya mau bertaubat dari dosanya adalah tidak menegurnya, tidak mengajaknya bicara, tidak bertegur sapa dengan dia sampai dia bertaubat. Akhi, law kunta anta 'alal fisqi wa ghariqan fi amwaji wa dhulumatil 'isyan ala tuhibbu an tabqa yadul 'auni mamdudatan laka daiman wa suduru ikhwanika maftuhatan laka fa'mal bihadza. Jadi sama kalau kita seandainya tenggelam dalam kemaksiatan, bukankah kita juga, ya, hati kecil kita juga selalu ingin diingatkan oleh saudara-saudara sesama Islam kita, ya. Begitu juga kalau ada orang lain yang berbuat kemaksiatan, tenggelam di dalam lautan kemaksiatan, maka kita juga harus terus-menerus mengingatkan dia. Sebagaimana kita seandainya melakukan hal yang sama, maka pasti hati kecil kita ingin selalu ada orang yang mengingatkan kita, memberikan nasihat kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika, tetapkanlah dan kokohkanlah hati kami atas agamamu, untuk selalu berpegang teguh terhadap agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai zat yang maha melakukan apa saja terhadap hati, arahkanlah hati kami pada ketaatan kepadamu ya Allah.